Dan selamat datang teman-teman, welcome to POD Indonesia. Jadi kali ini kita akan buat satu video ngobrol santai, ngobrol perihal ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang beberapa waktu lalu pernah masuk ke kita, terus memang belum sempat kita buat jawaban-jawabannya, dan kali ini saya bantu jawab melalui konten video yang ini. Jadi ngobrol santai, nggak terlalu serius, nggak terlalu fokus juga sih, nyantai aja lah. Eh, saya coba jawab satu persatu ya. Alasan membuat POD Indonesia. Oke. Jadi beberapa waktu lalu di sebuah forum ada beberapa forum 3D. Forum 3D di Indonesia ada beberapa orang yang banyak sekali pertanyaan yang tidak ada orang yang bisa membantu jawab gitu kan, atau mungkin ada yang jawab tapi tidak ada yang membantu secara detail kayak gitu. uh, Waktu itu kita selaku admin di sebuah forum tersebut ya, kita coba mencarikan jawaban buat um, beberapa pertanyaan yang muncul di kolom-kolom komentar ataupun di postingan di Facebook waktu itu. Nah, jadi itu ada forum Facebook jadinya. Nah, setelah itu akhirnya terpikirkan bagaimana dengan waktu yang ada, dengan skill yang kita punya, kita bantu jawab beberapa pertanyaan teman-teman dengan video gitu kan. Nah, karena video waktu itu kalau kita kirim video terlalu berat, karena dengan waktu itu internet seadanya gitu kan. Jadi kita buatkan satu video, kita upload di YouTube, kita kasih linknya ke beberapa teman yang sekiranya eh, perlu jawabannya gitu. Jadi kita nggak perlu kirim satu persatu video ke mereka, cukup kita kasih link. Jadi minta ini kita kasih link ini, minta ini kita kasih link ini. Ya semoga bisa membantu pada waktu itu, sehingga tercetuslah POD Indonesia ini yang waktu itu kita buat tahun 2016 kalau nggak salah. Lalu kenapa namanya POD Indonesia gitu kan? Sebenarnya nama POD ini nggak ada historinya yang terlalu berat sih. Cuman waktu itu berpikir, waktu itu kenapa saya bikin POD, karena awalnya bukan tentang SketchUp awalnya, tapi tentang desain. Makanya namanya perspektif on design gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa yang kita upload malah justru tentang SketchUp akhirnya, tentang 3D. Dan daripada kita bikin YouTube lagi, ya udahlah kita pakai ini aja gitu kan. Toh juga ini juga masih ada hubungannya tentang desain gitu kan. Masih ada relate lah tentang desain juga. Jadi ya udahlah kita pakai YouTube ini, kita pakai POD Indonesia untuk membantu teman-teman belajar lah, ibaratnya kayak gitu. Sharing lah, kita bilangnya sharing, bukan bukan belajar. Kalau belajar kesannya kita menggurui gitu kan. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa saja konten kreator POD Indonesia? Oke. Eh, Sebenarnya konten kreatornya cuma satu orang, cuma saya sendiri. Jadi kalau boleh sedikit perkenalan, nama saya Bobi Satria, tinggal di Jakarta. Rutinitasnya sebenarnya staf arsitek, kita sebagai arsitek di Jakarta. Eh, Kita hanya menyisihkan waktu 2 atau 3 jam untuk membuat video tentang SketchUp, tapi selebihnya kita ya pekerja arsitek aja sih, arsitek yang mendesain bangunan komersil ya, rumah tinggal ya, tergantung kebutuhan kantor pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun kita juga masih mendesain bangunan rumah tinggal dan komersil juga lah kayak gitu. Itu rutinitas saya selama ini bahkan sampai sekarang. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa membuat YouTube tutorial? Oh, tadi udah saya jawab. Eh, untuk membantu teman-teman yang pada waktu itu ingin bertanya tapi atau sudah bertanya tapi nggak ada jawabannya, jadi saya bantu jawab dengan video. Lalu kenapa YouTube sempat tidak aktif atau jarang update? Oke. Jadi gini, pada waktu itu kita masih ada waktu untuk membuat beberapa video untuk menjawab pertanyaan.
kita sisakan waktu yang mungkin 2-3 jam lah di malam hari setelah pulang kerja, kita sempetin buat video satu. Tapi pada kenyataannya makin kesini memang tingkat kesibukan makin tinggi. Tentu saja perihal posisi kita sebagai arsitek yang tidak bisa bekerja dengan on time gitu kan, pasti lembur kayak gitu. Ada aja revisi yang membuat kita kerja melebihi waktu normal kayak gitu, sehingga kadang malam pun masih kerja, sehingga apa, durasi kerja kita melebihi kerja orang pada umumnya kayak gitu, sehingga waktu yang tadinya untuk bikin YouTube atau untuk nge-YouTube sedikit terkuras di situ. Jadinya memang beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2 atau 3 tahun terakhir ini, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun terakhir ini agak sedikit slow respon ya untuk video-video yang ada di POD Indonesia gitu ya. Tapi memang walaupun slow respon ya, kita tetap baca komen-komen yang ada di YouTube gitu. Jadi yang nggak kita sangka, di saat posisi YouTube itu tidak atau mungkin jarang update, masih ada yang komen-komen yang ibaratnya entah bertanya, entah membantu memberi jawaban, atau ada yang memberi semangat dan sebagainya. Itu membuat kita juga berpikir, jangan-jangan YouTube ini sebenarnya masih aktif gitu kan, cuman kitanya sebagai konten kreator yang malah ternyata tidak tidak cukup aktif buat merespon mereka kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa ada YouTube Gaming? Oh, oke. Jadi mungkin beberapa bulan terakhir ya, beberapa bulan terakhir ini, setiap kita main game, kita mencoba untuk share pengalaman kita main game ke YouTube juga kebetulan. Jadi mungkin bisa disebut gini, melampiaskan pengalaman atau berbagi pengalaman perihal gaming ke teman-teman semua. Walaupun memang penontonnya nggak banyak, tapi kita juga lumayan terpuaskan oleh itu gitu kan. Makanya walaupun kita punya POD, kita juga punya YouTube Gaming Bobby Satria 90 kayak gitu. Jadi buat kalian yang memang kebetulan suka dengan tutorial, silahkan subscribe tutorial ini, video-video yang ada di POD Indonesia. Buat kalian yang ternyata mungkin suka dengan konten gaming, silahkan ini nih, di sini nih. Nih. Subscribe di Bobby Satria 90. Nanti linknya saya taruh di bawah lah. Nanti biar kalian tinggal klik aja kayak gitu. Itu sudah menjawab pertanyaan perihal YouTube Gaming ya. Lalu kenapa melanjutkan YouTube tutorial? Oke. Jadi ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa kita ada rencana nerusin lagi tutorial SketchUp di POD? Sebenarnya secara nggak langsung ya, kita tuh sambil kerja pada waktu itu, kita memantau YouTube POD Indonesia ini pelan-pelan gitu kan. Ternyata setelah dilihat-lihat, subscribernya tuh makin hari makin nambah gitu. Bahkan waktu itu seingat saya masih di bawah 100 subscribernya. Itu pun karena forum dari teman-teman. Tiba-tiba kalau kalian lihat di layar, udah 1,9k, berarti 1900k aja. 1900 subscriber berarti kan. Itu yang bisa dibilang sebuah pencapaian yang cukup hebat untuk video yang durasinya pendek-pendek, dan kalau nggak salah cuma 16 video gitu loh. Iya, 16 video yang mungkin waktu itu kontennya cuma simple-simple seperti bagaimana cara membuat grup, bagaimana cara membuat komponen kayak gitu kan. Bahkan bagaimana cara membuat bola, hal-hal simple yang dulu ada aja yang tanya. Sebenarnya simple, tapi kita bantu buat videonya, sampai video-video yang berhubungan dengan render, dengan plugin, bahkan dengan dome light dan sebagainya. Itu sebuah motivasi buat kita. Dengan 16 video aja udah 1900 subscriber gitu kan. Kenapa kita nggak teruskan YouTube ini gitu kan, untuk membantu teman-teman juga, untuk sharing juga. Barangkali saya juga ada yang belum tahu, kalian bisa bantu jawab, atau kalian punya pertanyaan saya bisa bantu jawab kayak gitu kan, biar sama-sama enak aja sebenarnya. Jadi itu motivasi buat kita untuk membuat POD ini aktif lagi kayak gitu. Lalu pertanyaan berikutnya,
konten apa untuk kedepannya. Oke, konten untuk kedepannya. Yang pasti konten-konten kedepannya tetap berhubungan dengan 3D SketchUp, plugin-pluginnya, termasuk rendering-renderingnya. Karena kalau kita lihat ya di video yang mungkin di paling di sini ya, di sini nih. Ini masih pakai SketchUp 2013 gitu loh. Bahkan versinya versi V-Ray-nya masih versi 2 gitu kan. Dengan sekarang udah versi 4 gitu. Tentu banyak hal-hal baru yang harus kita explore lagi lah di situ. Entah dari SketchUp-nya ataupun dari alat rendernya sekalian. Misalkan di V-Ray 2 banyak noise sehingga kita harus naikin subdiv biar noise-nya hilang kayak gitu kan, biar makin halus. Di video terbaru sudah ada denoiser gitu kan, denoiser yang membantu kita buat menghapus segala ada noise yang ada di gambar kita kayak gitu. Entah nanti itu juga membantu dari segi pencahayaan atau dari segi material dan sebagainya, yang dulu kalau material harus manual import dari library kita. Bahkan material yang ada di SketchUp waktu itu kan masih ya apa adanya gitu kan, sehingga bahkan di varian terbaru material udah include settingannya, jadi kita udah diberikan vsop dengan cuma-cuma oleh V-Ray gitu kan, sehingga tinggal pilih mau material apa aja sudah ada. Nah itu yang harus kita explore lagi di video-video yang berikutnya kayak gitu. Perihal request konten tutorial, oke. Gini aja, jadi kalau kalian yang memang penikmat SketchUp juga dan ingin belajar dan ingin tahu apa sih yang berhubungan dengan SketchUp, kalian boleh komen, silahkan komen, terserah komen perihal tutorial boleh, tentang review-review plugin boleh, atau review engine render engine juga boleh, silahkan komen. Nanti yang kita bisa bantu, kita bantu cari jawabannya, kita bantu buatkan video untuk kalian. Jadi kalian tinggal nikmatin video yang mungkin durasinya nggak bakal terlalu panjang sih, paling lama 10 menit lah kalau bisa. Karena terlalu panjang agak buang-buang waktu juga kayak gitu. Oke, kayaknya itu yang terakhir. Kalau gitu, oke lah kalau gitu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Konten ngobrol santai buat teman-teman yang ada yang mungkin dari Indonesia juga. Thank you buat yang dari luar negeri ya. Nanti mungkin di video berikutnya saya beri ini ya, apa namanya, semacam subtitle biar membantu kalian untuk memahami konten-konten yang kita upload lah kayak gitu. Jangan lupa subscribe video ini kalau kalian suka, like juga, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bantu kita buat makin semangat upload konten-konten di video berikutnya. Kalau gitu jangan lupa, udah lupa lagi sih, jadi 2 kali ngomong ya. Oke, thank you, sampai bertemu di video selanjutnya.